Pondok Pesantren Kedunglo didirikan sekitar tahun 1901 Masehi. Kedunglo saat itu masih berupa pesantren kecil yang berdiri di antara rawa-rawa atau kedung dengan santri yang tak lebih dari 40 orang. Di antara rawa-rawa itu terdapat pohon lo. Dari situlah nama unik pesantren ini muncul, Kedunglo. Kedunglo bukan diambil dari nama desa atau kawasan pesantren itu berdiri. Pondok Pesantren Kedunglo didirikan oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an, seorang kiai karismatik yang masyhur sebagai waliullah. Terkenal akan kegigihan riyadhah dan keampuhan doanya. Tidak sedikit tokoh ulama ternama yang merasakan pengalaman sowan langsung dan meminta ijazah doa dari beliau. Di kemudian hari, Kedunglo bermetamorfosis menjadi Kedunglo dalam makna filosofis, yakni kedung yang berarti lubuk dan eluh yang berarti air mata. Lubuk yang artinya bagian terdalam sungai, danau atau laut yang biasanya tenang atau bahkan relatif tidak mengalir. Gambaran bahwa tempat ini adalah tempat yang tenang serta tempat berkumpulnya orang-orang yang menangis. Ini terjadi setelah Mbah Ma'ruf Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an wafat dan digantikan oleh putra beliau yang ketujuh dari 9 bersaudara, yakni Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an atau mu'allim sholawat wahidiyah. Pada awalnya banyak yang meragukan Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an sebab besarnya nama dan karisma Mbah Ma'ruf Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Barulah di tahun 1959 atau 4 tahun setelah kepemimpinan berjalan, Kedunglo perlahan bangkit. Bermula ketika pertama kali Mbah Yai ditemui oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara yakobotan atau terjaga. Agar memperbaiki mental dan akhlak umat masyarakat, disusul perintah kedua pada tahun 1963 sampai yang ketiga di tahun yang sama, yang pada akhirnya melahirkan sholawat wahidiyah. Maka sejak itu membicarakan Kedunglo akan identik dengan sholawat wahidiyah. Berbicara tentang wahidiyah identik dengan mujahadah. Mendengar kata mujahadah, yang terlintas adalah menangis. Dari waktu ke waktu, Kedunglo dan sholawat wahidiyah semakin berkembang pesat. Terlebih setelah Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an meneruskan perjuangan sang ayah dan meleburkan Kedunglo dan wahidiyah dalam sebuah lembaga yang dinamakan Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo. Brand bahwa Kedunglo adalah pesantren tasawuf yang menitik beratkan pada kesadaran umat terus terjaga sejak awal pendirian hingga kepemimpinan silih berganti. Awal kepemimpinan Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an, tak sedikit pula muncul keraguan. Beliau dipandang sebelah mata, dianggap tak bisa mengaji sehingga belum layak
menjadi penerus Bahyai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Namun justru dengan anggapan itulah semakin tampak jelas kelebihan beliau. Sosok beliau yang sangat visioner, tegas, berintelektual tinggi, menguasai berbagai ilmu himmah yang kuat, spiritual yang dalam, dan berbagai sifat kepemimpinan lainnya, menjadikan Wahidiyah kian diperhitungkan. Meneruskan perjuangan dan cita-cita sang mu'alif, beliau mewujudkan Wahidiyah tidak hanya dikenal tasawufnya, namun juga berbagai aspek kehidupan lainnya. Di era beliau pula, Wahidiyah yang awalnya hanya diamalkan oleh kaum menengah ke bawah, kaum abangan, petani, atau paling tinggi mungkin kepala desa, kini sudah dikenal dan diamalkan pula oleh para elit tokoh, bahkan orang nomor satu di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab.